Sebelum lanjut nonton video ini, silahkan like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Mudah-mudahan demikian juga dengan pemirsa yang ada di rumah. Kali ini kita akan mengkaji tentang materi persaudaraan. Bagaimana selengkapnya kajian kali ini? Silahkan simak video berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah, agar kamu mendapatkan rahmat. Ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 9. Jadi, tidak ada asbabun nuzul khusus dari ayat 10 ini. Jika dikaitkan dengan ayat 9, ada beberapa versi atau riwayat yang dapat dijelaskan. Satu riwayat berkaitan dengan pertengkaran yang menyebabkan perkelahian antara suku Aus dan Khosroj. Dalam riwayat lain, akibat percekcokan suami istri yang melibatkan kaum atau suku masing-masing, kemudian didamaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi, ayat 10 ini menjadi kelanjutan dari ayat 9 tentang perlunya perdamaian dan pentingnya menjaga persaudaraan antar sesama muslim. Ayat ini merupakan rangkaian ayat akhlak yang menjadi landasan dalam menata keluarga dan masyarakat. Jika pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 9, menjelaskan perintah agar dua kelompok yang bertengkar untuk berdamai, maka pada ayat ini menjadi landasan mengapa harus melakukan demikian. Ayat ini juga menjelaskan bahwa antar sesama muslim itu bersaudara. Dalam mengarungi kehidupan harus sehati dan sejiwa. Suka dan duka harus dijalani atau dirasakan bersama-sama. Penggunaan kata innama yang artinya tidak bisa tidak atau sungguh hanya, ini sebenarnya telah memberi isyarat bahwa antar sesama muslim itu bersaudara. Jadi kesadaran seperti ini harus dimiliki oleh setiap umat Islam, sehingga sesuatu yang dapat merusak ukhuwah atau persaudaraan antar sesama muslim ini sama-sama tidak diinginkan bersama. Cita-cita persaudaraan yang harmonis, persaudaraan yang damai bisa dimiliki oleh setiap umat Islam. Ukhuwah Islamiyah jangan kita maknai secara sempit. Kita kenal ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan antar sesama Islam itu berkaitan erat atau bersanding erat dengan ukhuwah wataniyah atau persaudaraan sesama bangsa atau senegara. Nah, persaudaraan sebangsa, senegara juga bersanding erat dengan ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama makhluk Allah. Nah, dengan 3 tali persaudaraan ini, maka umat Islam akan mampu untuk menebar kedamaian untuk semua. Penggunaan kata ukhuwatun bukan ikhwanun di sini memberikan isyarat kepada kita persaudaraan yang dimaksud dalam ayat ini adalah persaudaraan yang didasari atas keimanan dan akidah. Jadi atas dasar seiman dan seakidah. Kemudian bagaimana sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat, yaitu
dengan upaya bersama-sama menjaga tali silaturahmi antar sesama umat Islam dan tidak membuat persoalan baru ketika tali persaudaraan sudah semakin erat, sehingga bersama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah memahami Islam secara utuh, yaitu mengenal mana bagian-bagian Islam yang prinsip dan mana bagian-bagian Islam yang cabang, sehingga tidak rentan terhadap masalah-masalah yang bukan masalah prinsip. Kemudian, menjauhi sikap fanatisme sempit. Jangan hanya karena masalah sepele, persoalan menjadi besar dan semakin meluas. Berikutnya, perlunya menumbuhkan kesadaran bahwa perilaku buruk oknum-oknum dari umat Islam akan menjadi sebuah iklan yang akan memperburuk citra agama Islam. Umat Islam harus menunjukkan bahwa Islam itu indah, damai, dan kompatibel dalam tata hubungan bermasyarakat, berbangsa, serta tata hubungan internasional. Kemudian, cepat dan tanggap dalam mengatasi permasalahan yang masih kecil, sehingga tidak meluas dan menjadi permasalahan yang lebih besar. Yang terakhir adalah terus menumbuhkan tali persaudaraan antar internal umat Islam. Kemudian mewujudkan keharmonisan dengan komunitas agama lain. Kemudian menunjukkan keharmonisan antar makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terwujudlah umat Islam yang damai untuk semua. Demikian materi kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini.